اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Pesatnya kemajuan teknologi dan tuntutan dunia IT yang sangat kompleks mengharuskan putra kita untuk siap menghadapi berbagai tantangan. Pergaulan yang semakin tidak karuan mengharuskan putra kita untuk tetap berpegang teguh di atas sunnah. Kami hadir untuk membekali putra tercinta dengan kemampuan IT. Kami hadir untuk menanamkan akidah yang sahihah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Target pembelajaran kami 3 bulan mampu bahasa Inggris sehari-hari, 3 tahun mampu hafal 3 juz Al-Quran, memiliki karakter dimaski, disiplin, mandiri, santun, dan berakidah. Jurusan RPL 3 bulan menguasai Java Programming for Android, 1 tahun menghasilkan 1 buku yang ditulis sendiri, dan 1 Android API Apps. 3 tahun menghasilkan 3 buku dan 3 Android API Apps. Jurusan TKJ 1 tahun mahir jaringan komputer dan mikrotik router A sampai dengan Z, 2 tahun mahir Cisco router A sampai dengan Z, 3 tahun mahir sistem administrator, Linux server, Debian, Ubuntu, dan Red Hat. Target untuk multimedia 1 sampai dengan 2 tahun mahir dalam menggunakan beberapa aplikasi Adobe. 1 tahun mahir dalam pembuatan film, video, dan fotografi. 6 bulan mengerti tentang jaringan dasar dan pemrograman dasar. 1 sampai dengan 2 tahun mampu menguasai web design, dan 6 bulan mampu menghasilkan 1 aplikasi multimedia interaktif. Mari bergabung bersama kami di SMKI Rabbani Islamic Boarding School. Pendaftaran dibuka pada tanggal 1 September tahun 2020, mulai belajar pada tanggal 26 Juli tahun 2021. Yuk segera daftar ke SMKI Rabbani Islamic School. Informasi lebih lanjut hubungi kami di nomor berikut ini. Cek juga akun sosial media kami sebagai berikut. Jazakumullahu khairan katsira. SMKI Rabbani Islamic School. Anak solih, jago IT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita semua berupa anugerah, kenikmatan, berupa nyawa dan kehidupan, sehingga pada detik ini kita masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang mana aktivitas tersebut diridhoi, mengharapkan agar diganjar oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat terbesar yang harus kita syukuri hingga detik ini, pada hari ini, dikala wabah melanda negeri ini, tidak lain dan tidak bukan adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kekuatan. Karena dengan kekuatan kita bisa mencari nafkah, dengan kekuatan kita bisa mengikuti pelajaran daring yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah. Semoga apa-apa yang kita upayakan, kita niatkan, itu diberikan pahala, balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang berpegang teguh di atas ajarannya. Pemirsa Klis TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tahu kalau berbicara adab, akhlak kepada kedua orang tua, maka kita harus kembalikan kepada surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia, hambanya, untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak berbuat kesyirikan. Lalu Allah sudah beribadah hanya kepadanya, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini menandakan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebuah amalan yang tinggi. Makanya Allah sebutkan setelah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah memerintahkan kepada kamu untuk beribadah hanya kepada Dia saja, hanya kepada Allah saja, tidak membuat persekutuan kepada selainnya. Allah memerintahkan kepada kita agar kita bertauhid kepada Allah, agar kita menyerahkan segala ibadah kita hanya kepada Allah. Lalu Allah berkata, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Allah memerintahkan kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita kalau bertutur kata, kita bisa simpulkan ketika berkata-kata, ketika menyampaikan sesuatu atau berbicara kepada kedua orang tua, berbicaralah dengan yang baik, dengan penuh kelembutan, dengan penuh hikmah, dengan penuh adab dan sopan santun kita. Kemudian Allah melanjutkan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Terlebih khusus ketika orang tua itu sudah mulai tua renta, ketika mereka sudah lanjut usia, maka janganlah engkau berkata kepada salah seorang di antara mereka berdua atau kepada kedua-duanya. Ketika mereka dua-duanya atau salah seorang di antara mereka sudah lanjut usia, maka janganlah berbicara kata-kata Maksud perkataan kata di sini adalah perkataan yang menyakiti mereka. Dengan kataan saja itu bisa membuat mereka sakit, bisa membuat hati mereka hancur lebur. Sebagaimana ketika piring itu pecah, mereka bisa sakit, hatinya bisa teriris-iris ketika anaknya disuruh untuk memberikan sesuatu, diperintahkan sesuatu, dimintakan tolong, kemudian ia berkata, ntar dulu deh mah, antar dulu deh pak, antar dulu deh ya. Allah Akbar. Mungkin ketika ayah kita masih kuat, kita berani, kita takut. Mungkin pas ayah kita masih muda, masih kuat, mungkin kita takut untuk mengatakan, ayah kita, bunda kita udah tua. Itu ujian sebenarnya. Kita udah gak butuh lagi kepada kedua orang tua. Kita udah lagi gak di bawah nafkahnya orang tua. Sehingga kita gampang untuk mengatakan, nak pulang nak, ibu kangen nak, ibu udah pengen ketemu kamu nak. Sudahlah, jangan merantau,
jauh-jauh, temani ibu saat ini. Ibu butuh dirimu, nak. Tapi jawaban kita, mah, bun, gimana nanti anak istri saya? Seolah-olah gak yakin bahwasanya Allah itu yang memberi rezeki. Kita seakan-akan gak yakin bahwasannya pintu surga itu ada di kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua, apalagi ibu kita, memerintahkan kepada kita untuk balik-balik, jangan berkata-kata yang menyakiti mereka. Tandanya mereka ingin anaknya itu bersegera berbakti kepadanya. Ada pintu surga yang terbuka, yang apabila kita lewatkan, itu akan berbahaya. Itu tiket di depan mata ketika orang tua sudah meminta kita untuk pulang. Ketika orang tua itu meminta kita untuk kembali. Ketika orang tua itu meminta kita untuk merawatnya. Itu pintu tiket untuk menuju ke surga itu terbuka lebar. Hal ini sebagaimana ketika itu salah seorang ulama yang bernama Iyas Muawiyah, seorang alim, seorang ulama besar. Kemudian ketika itu ibunya meninggal, dia meneteskan mata dan dia sedih. Akhirnya ada salah seorang yang menanyakan, kenapa engkau bersedih sedangkan engkau orang yang alim? Apa jawaban Iyas bin Muawiyah? Kemudian beliau mengatakan dan menjawab bahwasannya aku sedih. Satu pintu surgaku telah tertutup. Allah. Tidakkah kita terketuk untuk berbuat bakti kepada mereka? Tidaklah kita terketuk untuk berbuat baik kepada mereka? Dengan segala kekurangan kita harus berbuat baik kepada mereka. Fala tanharhuma, dan jangan membentak mereka. Hati seseorang ibu ketika dibentak sama anaknya, itu hatinya hancur, hatinya tuh sakit, dan itu hal yang paling menyakitkan di dunia. Ketika anaknya udah dididik dari kecil, akhirnya sampai besar, tiba-tiba dia berani bentak kepada kedua orang tua. Ketika dia sudah menjadi lulus S1, lulus S2, lulus S3, dengan santainya dia bentak kedua orang tua. Seakan-akan dia tidak mengerti bahwasannya pintu surga ada di tangan-tangan mereka, ada di kaki-kaki mereka. Tidaklah kita coba untuk berbuat baik. Wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka itu perkataan yang mulia. Katakan kepada mereka perkataan yang baik, yang mulia, agar kita itu mendapatkan ridhonya. Dan coba adab yang kita harus aplikasikan, kita harus rendahkan diri di hadapan mereka. Sehebat apapun, setinggi apapun jabatan kita, tetap kita itu di mata mereka sebagai anak kecil. Mau kita profesor, mau kita doktor, mau kita master, mau kita bachelor, semuanya kita anak kecil tetap. Tapi kita dengan petantang petenteng ketika orang tua sudah menjadi tua, kita malah membentak mereka dan menjadikan mereka bak pembantu. Allahu Akbar, Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pada surat Al-Isra ayat ke-24, waqfid janahad dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita disuruh merendahkan diri kepada mereka, dalam artian itu menghormati mereka, bahwa sama mereka itu adalah orang tua kita yang melahirkan kita. Allah. Dan kita disuruh ucapkanlah, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik saya waktu kecil. Allah. Sudah kita coba ingat-ingat orang tua kita dulu itu
perutnya yang bagus, perutnya yang indah, tubuhnya yang luar biasa kuat. Ketika sedang melahirkan kamu, tubuhnya menjadi berubah. Tubuhnya yang tadinya indah jadi berkurang keindahannya. Kemudian orang tua kita yang tadinya mungkin binaragawan, menjaga pola hidupnya demi engkau, beliau rela untuk mengorbankan semua. Bahkan mereka itu, ibu kita rela mati. Sedangkan kita pernah melihat betapa banyak seorang ibu yang berkorban demi anaknya. Yang penting anak saya, dok. Yang penting anak saya selamat. Udah, masalah saya nggak apa-apa. Yang penting anak saya. Itu ibu yang rela mati. Bahkan kita tuh nggak bakalan bisa menggantikan tugas mereka. Kita nggak bisa membalas kebaikan mereka sedikit. Diceritakan ketika itu ada seseorang yang menggendong ibunya itu selama melakukan ibadah haji. Kemudian membersihkannya, merawatnya. Bertanya kepada Umar, kira-kira aku sudah membalas belum kebaikan ibuku yang sebagaimana dulu ibuku pernah merawatku, memandikanku, merawatku, memandikanku, kemudian memberiku makan, memberiku aku biar agar tertawa, mengajakku main. Allah, kata Umar, tidak sama sekali. Dulu ibumu itu merawatmu, memandikanmu, mengurusimu, membersihkan kotoranmu, itu mereka berharap engkau agar tetap hidup. Sedangkan dirimu merawat ibumu, memandikan ibumu, memberi makan ibumu, engkau berharap agar ibumu cepat mati. Allah. Dan sesekali janganlah kita berbuat atau membohongi mereka. Sejatinya mereka itu adalah orang tua yang harus kita katakan dengan perkataan yang jujur. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur fa innal fujura yahdi ilan nar. Berhati-hatilah dengan perkataan dusta, karena perkataan dusta itu dapat menghantarkan kepada kefajiran, dan kefajiran itu akan menghantarkan kita kepada neraka. Rawahu Muslim. Berhati-hatilah akan hal tadi. Ingatlah, orang tua kita memang harus kita jaga, harus kita berbuat baik kepada mereka, karena mereka itu adalah salah satu pintu surga yang harus kita raih. Ini kesempatan besar bagi orang tuanya yang sakit, bagi orang tuanya yang telah lumpuh. Apabila di antara kita ada yang belum menghubungi orang tuanya, teleponlah orang tua, tanya kabar mereka. Apabila di antara kita belum menemui orang tuanya, pulang, samperin mereka, temui mereka, buatlah mereka tertawa manis. Jangan membuat mereka terlalu lama menunggu. Apabila mereka sudah tua renta, siapkanlah, ajaklah mereka untuk tinggal bersama kamu, tinggal di rumahmu, dan rawatlah mereka dengan penuh keikhlasan, ketulusan hati, dengan mengharap hanya balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersihkanlah kotoran-kotoran mereka yang melekat di badan dan pakaiannya dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak banyak mengeluh dan yang lainnya, sebagaimana dahulu para ibu-ibu kita tidak pernah mengeluh ketika kita mengeluarkan kotoran dari tubuh kita. Coba lihat, pandang dengan baik-baik muka mereka yang mulai mengkerut, kening-kening mereka yang mulai mengkerut, kulit-kulit mereka yang mulai keriput, badan mereka yang mulai lemah, mulai renta, tinggal sebentar lagi menantang maut. Maka dari itu,
persiapkan. Maka dari itu, lakukan yang terbaik. Jangan sampai nanti kita menyesal ketika mereka sudah tiada. Banyak di antara anak-anak itu menyesal ketika orang tuanya sudah tiada. Untuk berbuat bakti kepadanya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi yang berbicara. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada yang salah itu datangnya dari ana dan dari syaitan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.